Selanjutnya adalah bab 2, al-fa'ilu, fa'il atau pelaku. Halaman berikutnya, fa'il artinya adalah pelaku. Setelah fi'il pasti ada fa'il, atau fa'il pasti terletak setelah fi'il. Fa'il pasti berupa isim atau kata yang ditakwili isim, yakni fi'il yang diawali huruf an, bermakna yento atau akan, atau kata yang diawali anna. Fa'il ada dua macam. Fa'il dohir, pelakunya tertulis nyata atau jelas setelah fi'il. Fa'il domir, pelakunya tersimpan atau tertulis dengan tanda, di mana pelaku yang nyata tertulis sebelum fi'il. Yang dimaksud dari keterangan fa'il setelahnya fi'il bukan berarti langsung fa'il menyandingi fi'ilnya, tetapi kadang dipisah dengan kata-kata lain. Yang menjadi pedoman untuk menentukan fa'il adalah ditentukan dengan bayangan pertanyaan siapa atau apa, sopo atau opo. Hukumnya rafa, dasarnya bait nomor 104, al-fa'ilu ila akhirih. Pasti berupa isim atau fi'il yang didahului huruf an. Kebanyakan adalah fi'il mudhari' yang didahului huruf an. Terletak setelah fi'il. Dasar baitnya nomor 105, wa ba'da fi'lin ila akhirih. Tanda pemberian makna fa bermakna opo, fa'alif bermakna sopo. Kode fa'alif dan fa adalah kependekan dari fa'il. Sedangkan kode fa'alif bagi yang berakal dan fa bagi yang tidak berakal. Asalnya setelah fi'il langsung fa'il, tetapi kadang dipisah dengan pelengkap. Dasarnya bait nomor 106 dan 107. Halaman berikutnya, fa'il dohir bermakna sopo, tandanya fa'alif, opo, tandanya fa. Pelaku yang tertulis jelas setelah fi'il. Kolom kanan, pelaku laki-laki atau mudzakkar. Qalallahu tanpa harokat dibaca qalallahu menjadi qalallahu. Contoh ayat pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lil malaikati wa in qala rabbuka lil malaikah. Rabbuka dibaca rafa karena menjadi fa'il karena setelah fi'il yaitu qala dan pantas diberi makna sopo atau opo. Fa'il pasti berupa isim. Dasarnya al-fa'ilul ladzi marfu'ai ata zaidun muniran wajhu ni'mal fata. Fa'il isim
rafa disendeni fi'il utawa lafal kang ditakwili fi'il. Contoh berikutnya dibaca Kang Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Qad alima kullu unasim masrabahum. Qad alima kullu unasim masrabahum. Kullu unasin dibaca rofa karena menjadi fa'il. Menjadi fa'il karena terletak setelah fi'il yaitu alima, dan pantas diberi makna sopo atau opo. Fa'il pasti berupa isim. Dasarnya al-fa'ilul marfu'ai ata zaidun muni ron wajhuhu ni'mal fata. Fa'il isim rofa disendeni fi'il utawa lafal kang ditakwili fi'il. Selanjutnya kolom kiri pelaku perempuan atau mu'annas. Qolat ta'ifatun tanpa harokat dibaca qolat ta'ifatun menjadi qolat ta'ifatun. Keterangannya dibaca bersama-sama. Ta'ifatun dibaca rafa karena menjadi fa'il. Menjadi fa'il karena setelah fi'il yaitu qolat, dan pantas diberi makna sopo atau opo. Qolat diberi tak karena fa'ilnya mu'annas. Dasarnya ta'nisin talil madhi idza kana li unsa ka'abat indul adha. Tak manjing madhien dohir waton asli ora wajib yen fa'il waton ra asli. Contoh pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab. Ta'ifatun dibaca rafa karena menjadi fa'il. Menjadi fa'il karena setelah fi'il yaitu qolat, dan pantas diberi makna sopo atau opo. Qolat diberi tak karena fa'ilnya mu'annas. Selanjutnya keterangan yang ada di bawah. Untuk pelaku perempuan diberi tanda taknis sakinah. Dasarnya wata utaknisin. Bila tak sukun atau tak taknis sakinah bertemu dengan hamzah wasol, maka dibaca kasroh. Bila huruf terakhir berupa alif, baik mamdudah maupun layyinah, maka alif dibuang. Contoh, aso bertemu dengan tak taknis maka dibaca asot. Contoh, goza bertemu dengan tak taknis maka dibaca
ghazat. Selanjutnya perlu diingat bahwa fa'il hukumnya rafa. Tanda rafa aslinya adalah dhammah, dan fa'il pasti terletak setelah fi'il. Dasarnya al-fa'ilul ladzi dan wa ba'da fi'lin. Untuk lebih mudah mengingat bahwa pelaku dhohir hanya fi'il nomor 1 untuk laki-laki dan fi'il nomor 4 untuk pelaku perempuan, seperti dalam urutan tabel halaman 9 nanti. Tanda kotak adalah tanda pelengkap. Selanjutnya, latihan memberi makna. Kode fa'il fa'alif bermakna sopo atau siapa, dan kode fa bermakna opo atau apa. Dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lil malaikati wa in qala rabbuka lil malaikah wa in qala lan nalikane ngucap rabbuka sapa pangeran sira lil malaikati marang malaikat. Terjemahannya adalah bersama-sama. Ketika Tuhanmu berkata pada malaikat. Keterangan: untuk menentukan fa'il, bayangkan pertanyaan siapa atau sopo, atau pertanyaan apa atau opo. Cara memberi makna pada fi'il adalah berhenti pada fi'ilnya lalu diberi makna. Dalam bahasa Indonesia, kata siapa tidak usah diulangi lagi. Selanjutnya, fa'il dhamir. Fa'il dhamir pelaku yang tersimpan. Fa'il dhamir huwa untuk satu laki-laki, karena pelakunya tertulis sebelum fi'il. Contoh pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila. Allahul ladzi ja'ala lakumul lail. Ja'ala fa'ilnya adalah dhamir huwa yang tersimpan, yang kembali pada allazi karena mufrad mudzakkar. Berikutnya contoh yang terakhir dibaca Kang Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Khalaqa fa'ilnya adalah dhamir huwa yang tersimpan, yang kembali pada alladzi karena mufrad mudzakkar. Fa'il pasti terletak setelah fi'il, atau setelah fi'il itu pasti ada fa'il.
Fa'il yang tersimpan atau tidak tertulis hanya membayangkan domir huwa bila laki-laki satu dan domir hiya bila perempuan satu. Berikutnya, dapat disimpulkan bahwa fa'il domir mufrad mudzakkar adalah huwa dan fa'il domir mufrad muannas adalah hiya yang hanya dibayangkan pada fi'il. Halaman 9, fa'il domir. Pelaku yang tersimpan tertulis dengan tanda. Untuk lebih lengkapnya, lihatlah tabel berikut ini dan lihatlah tanda atau kode yang melekat pada fi'il. Fa'alta berdomir anta. Contoh nasorta, cirinya adalah diakhiri ta, sebelumnya sukun. Fa'altuma berdomir antuma. Contoh nasortuma, cirinya adalah diakhiri tuma, sebelumnya sukun. Fa'altum madi berdomir antum. Contoh nasortum, cirinya adalah diakhiri tum, sebelumnya sukun. Fa'alti madi berdomir anti. Contoh nasorti, cirinya adalah diakhiri ti, sebelumnya sukun. Fa'altuma madi berdomir antuma. Contoh nasortuma, cirinya diakhiri tuma, sebelumnya sukun. Fa'altunna adalah madi berdomir antunna. Contoh nasortunna, cirinya adalah diakhiri tunna, sebelumnya sukun. Fa'altu madi berdomir ana. Contoh nasortu, cirinya diakhiri tu, sebelumnya sukun. Terakhir, fa'alna madi berdomir nahnu. Contoh nasorna, cirinya adalah diakhiri na panjang, sebelumnya sukun. Perhatian, perubahan atau tambahan tanda hanya terjadi pada ujung kata dan perubahan tersebut nantinya dapat diterapkan pada semua fi'il madhi. Domir munfasil tidak harus tertulis. Perhatikan secara cermat bayangan domirnya. Domir munfasil, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Al-waznu, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Al-mauzun, nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Halaman berikutnya, auzanul madhi, macam-macam bentuk wazan fi'il madhi. Huruf fi'il yang pokok ada 3, disebut mujarrad. Bila sudah lebih dari 3 huruf dengan ditambah huruf lain disebut mazid. Huruf asli fa'ala, fa'ila, fa'ula. Yang menentukan harokat ain fi'il adalah kamus. Tambahan tasdid pada huruf kedua dibaca fa'ala, bermakna titik-titik ke atau bermakna metitik-titikkan. Fa'ala, fa'ila, fa'ula, tambahan alif setelah huruf pertama dibaca
Fa'ala bermakna saling titik-titik. Huruf asli fa'ala, fa'ila, fa'ula yang menentukan ain fi'il adalah kamus. Tambahan hamzah dibaca af'ala bermakna titik-titik ke atau metitik-titikkan. Huruf asli fa'ala, fa'ila, fa'ula ditambah hamzah dan ta dibaca ifta'ala bermakna dadi titik-titik atau tertitik-titik. Huruf asli fa'ala, fa'ila, fa'ula tambahan hamzah dan nun dibaca in fa'ala bermakna dadi titik-titik. Huruf asli fa'ala, fa'ila, fa'ula tambahan ta dan ain tasdid dibaca tafa'ala bermakna dadi titik-titik. Huruf asli fa'ala, fa'ila, fa'ula tambahan ta dan alif dibaca tafa'ala bermakna saling titik-titik. Huruf asli fa'ala, fa'ila, fa'ula tambahan hamzah, sin, dan ta dibaca istaf'ala bermakna amrih titik-titik atau minta titik-titik. Pemberian makna di atas hanya berdasarkan kebanyakan atau umumnya, sebab tidak semua kata yang mengikuti wazan di atas dapat diberi makna tersebut. Untuk menentukan bisa dilihat pada kamus pada kata yang berwazan tersebut.